warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma dari program studi Bimbingan Konseling Islam semester 7. Pada video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang ada dalam bimbingan kelompok, di mana tahapan bimbingan kelompok itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahap pembentukan; yang kedua, tahap peralihan; yang ketiga, tahap kegiatan; dan yang keempat, tahap pengakhiran. Adapun tahap yang pertama yaitu tahap pembentukan, di mana tahap pembentukan ini merupakan tahap pengenalan atau tahap perlibatan diri dalam kehidupan suatu kelompok, di mana para anggota kelompok dan pemimpin kelompok itu saling memperkenalkan diri guna untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Dan pada tahap ini juga seluruh anggota kelompok itu mengungkapkan tujuan atau harapan-harapan yang hendak dicapai dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap pembentukan ini, yang pertama itu mengucapkan salam, yang kedua menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum melakukan kegiatan bimbingan kelompok agar supaya bimbingan kelompok dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kemudian yang keempat, menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Yang kelima, menjelaskan tujuan daripada bimbingan kelompok. Kemudian yang keenam, menjelaskan cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok. Kemudian yang ketujuh, itu perkenalan dilanjutkan dengan permainan rangkaian nama. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap peralihan, di mana tahap peralihan ini biasa juga disebut dengan tahap transisi, di mana pada tahap ini adalah tahap setelah masa pembentukan dan tahap sebelum masa kegiatan, atau tahap yang menjembatani antara tahap pembentukan dan tahap kegiatan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap peralihan ini, yang pertama itu menjelaskan kembali kegiatan kelompok. Kemudian yang kedua, menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk melanjutkannya. Kemudian yang ketiga, membahas suasana yang sedang terjadi. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap kegiatan, di mana tahap kegiatan ini adalah pusat dari seluruh rangkaian kegiatan yang ada dalam bimbingan kelompok. Dalam tahap ini, seluruh anggota kelompok mencoba untuk menceritakan permasalahan nyata yang dihadapinya, dan pemimpin kelompok mengamati dan menentukan arah dan tujuan dari apa yang diharapkan dari permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap kegiatan ini, yang pertama itu pemimpin kelompok mengemukakan topik pembahasan yang telah dipersiapkan. Kemudian yang kedua, pemimpin kelompok menjelaskan pentingnya bahasan topik tersebut dalam kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu tanya jawab tentang topik yang telah dikemukakan oleh pemimpin kelompok. Kemudian yang keempat, pembahasan topik tersebut secara tuntas. Kemudian yang kelima, selingan. Kemudian yang keenam itu menegaskan komitmen dari anggota kelompok. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap pengakhiran, di mana tahap pengakhiran ini adalah mengakhiri kegiatan bimbingan dengan melakukan evaluasi, di mana para pemimpin kelompok dan anggota kelompok itu menyimpulkan dan memberikan pesan dan kesan dari hasil kegiatan bimbingan yang telah dilaksanakan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap pengakhiran ini, yang pertama itu menjelaskan bahwa tahap bimbingan kelompok itu akan diakhiri. Kemudian yang kedua, anggota kelompok mengemukakan pesan dan kesan dan nilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Kemudian yang ketiga, pembahasan kegiatan lanjutan. Kemudian yang keempat, pesan serta tanggapan anggota kelompok. Kemudian yang kelima,
ucapan terima kasih. Yang keenam itu berdoa, dan yang ketujuh itu perpisahan dengan mengucapkan salam. Demikianlah tahapan-tahapan yang ada dalam bimbingan kelompok. Semoga apa yang saya jelaskan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.